Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah teori bilangan. Kali ini untuk pertemuan pertama kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu induksi matematika. Karena salah satu metode pembuktian matematika itu yaitu induksi, ini khusus berlaku pada bilangan bulat. Dan mata kuliah kita teori bilangan pun sama, membahas tentang bilangan bulat. Jadi kita semua akan bekerja pada bilangan bulat khususnya untuk teori bilangan ini. Oke. Untuk menentukan nilai kebenaran proposisi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah pembuktian. Jadi kita harus menunjukkan bukti atau proof. Ketika kita menebak nilai kebenaran suatu proposisi, maka tebakan kita harus dibuktikan. Dugaan kita harus dibuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Dengan metode pembuktian. Karena kita bekerja dalam matematika, ya kita harus membuktikannya dalam matematika. Ada berapa banyak cara untuk melakukan pembuktian di matematika? Ada pembuktian langsung, kemudian metode bolak-balik, konstruksi, pemilihan, ada induksi, kontradiksi, ada kontraposisi, dan lain sebagainya. Untuk teori bilangan ini, karena dia bekerja pada bilangan bulat, maka kita akan membahas sebuah pembuktian, yaitu induksi matematika atau pembuktian dengan induksi. Oke, bagaimana metode induksi itu bekerja? Jadi metode induksi itu bekerja berdasarkan kebenaran suatu anggota, dan kita harus menunjukkan kebenaran bagi anggota selanjutnya. Ya, jadi ketika kita menganggap benar keberlakuannya untuk sebuah bilangan bulat n, maka bilangan bulat selanjutnya setelah n itu, katakanlah n plus 1, itu harus berlaku benar juga. Contoh misalnya saya punya sebuah proposisi, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n plus 1 per 2. Ada 1 di sini. Maaf. Ada batas dari 1 sampai n. Artinya apa? Artinya nilai terkecil yang berlaku untuk n dikali n plus 1 per 2 ini adalah nilai terkecilnya 1. Maka kita coba dahulu untuk n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1, kemudian kita ganti n-nya dengan 1, maka 1 kali n plus 1, 2 per 2 jadi 1. Jadi penjumlahan 1 sampai 1, artinya hanya 1 saja gitu ya, itu bisa kita gunakan rumus ini, berlaku. Nah, bagaimana untuk n-nya 2? Berarti 1 ditambah 2 kan? 1 ditambah 2 itu sama saja dengan, kalau kita gunakan rumus ini, 2 dikali 2 plus 1. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 1 tambah 2 itu sama saja dengan 3, dan sebelah kanannya 3 ya. Jadi di sini 1 plus 2, di sebelah kanan kita dapatkan 2 dikali 2 plus 1 per 2 gitu ya. Di sini dapatnya 3, di sini pun dapatnya 3. Artinya berlaku juga untuk 2. Nah, apakah proses ini kita akan lakukan sampai dengan n ke 100? Oke lah, untuk n sampai 100 masih bisa kita lakukan. Bagaimana untuk n 1000 atau bahkan 1 juta atau bahkan lebih dari 1 juta? Apa kita harus menghitung 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai misalnya 1
juta gitu? Nggak mungkin. Nah, maka metode induksi ini yang akan kita gunakan. Prinsip dari induksi yaitu kita menunjukkan bahwa untuk nilai n terendah itu benar. Kita harus tunjukkan bahwa untuk nilai n terendah itu benar. Selanjutnya, setelah kita pastikan berlaku untuk n terendah, maka kita harus asumsikan bahwa untuk n sama dengan k itu benar. Setelah diasumsikan, maka kita harus tunjukkan benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Jadi untuk membuktikan ini kita harus mengasumsikan dulu atau kita menganggap bahwa ini benar, berlaku untuk n sama dengan k benar. Ya. Selanjutnya, kalau n sama dengan k plus 1 benar, maka benar pula untuk seluruh nilai n. Kesimpulannya itu. Contoh, untuk soal yang tadi kita lakukan langkah pertama, yaitu langkah basis. Karena n-nya sama dengan n terendahnya sama dengan 1, ini ya, maka kita coba untuk n sama dengan 1. Jadi 1 itu ya, yang ini ya, sama dengan 1 yang tadi sudah kita lakukan ya, dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Betul ya? Oke, betul. Setelah nilai n terendah betul, berarti kita asumsikan bahwa n sama dengan k betul. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai k kita anggap betul lah ya. Untuk k plus 1 per 2. Langkah selanjutnya, oke, sebenarnya di sini sudah ada. Langkah selanjutnya adalah kita harus menunjukkan bahwa berlaku juga untuk k plus 1. Ya. Kemudian untuk langkah induksi, kita misalkan benar tadi untuk n sama dengan k. Artinya bahwa 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai k itu sama dengan k dikali k plus 1 per 2 ya. Jadi kita anggap bahwa rumus ini penjumlahan 1 sampai k itu sama dengan k dikali k plus 1 per 2. Jadi itu kita anggap benar. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa berlaku juga untuk k plus 1 kebenaran tersebut. Artinya untuk n sama dengan k plus 1 itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai k plus 1 ya. Jadi 1 tambah 2 dan seterusnya sampai k plus 1 ini kita selesaikan. Karena kita punya asumsi bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 sampai k ini sama dengan k dikali k plus 1 per 2, maka dari sini sampai sini ini bisa kita substitusi dengan ini. Ini kita ganti. Nah, jadi kita punya k plus 1 dikali k plus 2, k plus 1 dikali k plus 2 per 2 gitu ya. Ini bukan ya, maksudnya ini sama dengan lah, saya salah coret. Jadi k dikali k plus 1 per 2 ditambah k plus 1 kan gitu ya. Ya enggak? K dikali k plus 1 dibagi 2 ditambah k plus 1 kan. Karena ini disubstitusi jadi ini tinggal ditambah k plus 1. Kita samakan penyebutnya. Jadi k dikali k plus 1 gitu ya. Saya ditambah 2 dikali k plus 1. Ingat dibagi 2. Ini sama saja dengan apa? K kuadrat plus
K plus 2K plus 2. Ini jadi 3K plus 2 dibagi 2. Berarti sama dengan apa? Sama dengan, kalau kita faktorkan, K kuadrat plus 3K plus 2 itu jadi K. Oke. Berapa? Di sini 2, di sini 1 kan gitu ya. Gitu. Bagi 2. Ini sama saja, nilai ini K plus 2 dikali K plus 1 per 2 sama saja dengan kita mengganti yang tadi N dikali N plus 1 per 2 dengan mengganti N dengan K plus 1. Betul nggak? N nya ganti dengan K plus 1. K plus 1 gitu ya. N ini juga ganti dengan K plus 1. K plus 1 plus 1 per 2. Jadinya apa? K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, kan? Jadi ketika kita menjumlahkan sampai K plus 1 itu ternyata sama saja dengan menggunakan rumus ini dengan mengganti N dengan K plus 1. Artinya apa? Artinya bahwa benar proposisi yang tadi, atau benar bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya sampai N itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2 gitu ya. Oke, coba dibaca lagi, nanti diulangi lagi kalau misalnya belum paham. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Oke. Contoh kedua, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap N bilangan bulat itu N lebih dari 2, maka berlaku 3 membagi N pangkat 4 dikurangi 4N kuadrat. Oke, kita lihat langkah basisnya. Langkah basisnya kita ambil N sama dengan 2 karena di sini nilai terkecilnya 2. 2 ini kita substitusikan ke N ini. Dapatlah 2 pangkat 4 dikurangi 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Ini polanya agak berbeda karena ini pembagian ya, keterbagian. Apakah N pangkat 4 dikurangi 4 N kuadrat itu habis dibagi 3 kan begitu ya. Berarti untuk langkah basis ini, karena kita menggunakan N sama dengan 2 itu kita peroleh 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3 membagi 0 atau 0 habis dibagi 3 ya. Artinya untuk langkah basis benar. Kemudian langkah induksi. Langkah induksi kita ganti N-nya dengan K dan kita asumsikan bahwa hal tersebut benar. Artinya K pangkat 4 dikurangi 4K kuadrat itu habis dibagi 3 ya. Kemudian kita tunjukkan berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Kita tunjukkan berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita harus menunjukkan bahwa K plus 1 pangkat 4 dikurangi 4 dikali K plus 1 kuadrat itu habis dibagi 3. Oke, kita lakukan dari sebelah kanan. Kita sederhanakan dulu yang sebelah kanan ini. K plus 1 kita uraikan jadi seperti ini. Oke, kalian bisa coba sendiri. Ini kita uraikan lagi jadi seperti ini. Kita lihat apa yang berubah. Sebelah kanan ini kita uraikan. Nah, dari sini masih belum kelihatan ini habis dibagi 3 atau belum. Maka kita uraikan lagi, kita manipulasi supaya kelihatan habis dibagi 3. Kita pisahkan K pangkat 4 dikurangi 4K kuadrat ini jadi sebelah kiri. Karena kita punya asumsi bahwa K pangkat 4 dikurangi 4K kuadrat itu habis dibagi 3. Artinya ini habis dibagi 3. Jadi sudah ketahuan ini habis dibagi 3. Kemudian ini pasti habis dibagi 3.
Tinggal sisanya nih. Sisanya ini 4 kali K pangkat 3 dikurangi 4K dikurangi 3. Ini kita manipulasi lagi sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi ini habis dibagi 3, ini habis dibagi 3. Yang ini kita manipulasi jadi seperti ini bentuknya. 3K pangkat 3. Nah begini ya. Yang min 3-nya kita pindah ke depan. Nah jadi seperti ini. Ini diuraikan saja. 4K pangkat 3 menjadi 3K pangkat 3 ditambah K kan gitu ya. Ini sama ini kan sama dengan ini ya. Oke. Nah gitu ya. Jadi kelihatan nih. Ini habis dibagi 3, habis dibagi 3. Ini habis dibagi 3. Tinggal ini satu suku ini, dua suku ini. K pangkat 3 min K. Nah kita susah melihat bahwa K pangkat 3 min K itu terbagi 3. Maka harus kita buktikan lagi. Apakah 3 membagi K pangkat 3 dikurangi K? Oke, kita punya persoalan baru ya. Kita lakukan hal yang sama, langkah basis. Gunakan N sama dengan 2, kita dapat itu N sama dengan 2, maka kita dapatkan 6. 6 itu jelas habis dibagi 3, maka langkah basis benar. Seperti biasa, lakukan langkah induksi, asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Kita sudah punya asumsi ini, kita lanjutkan untuk membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar atau berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Kita ganti K-nya atau si N-nya ini ya dengan K plus 1. Nah, jadi dapatnya seperti ini. Dengan K plus 1 kita ganti jadi begini. Kita uraikan jadi begini. K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K ditambah 1 dikurangi K dikurangi 1. Jadi di sini kita punya ini ya. Ini kita tahu oke, belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Kita lanjutkan. Nah ini dia. Setelah kita uraikan, kita punya yang seperti ini. Kita pisahkan K pangkat 3 min K. Karena kita punya asumsi ini. Ini kita anggap benar, berarti ini pun benar dong. Artinya dia benar itu dia bisa dibagi 3. Ini juga ternyata bisa dibagi 3. Jelas ya. Berarti ini bisa dibagi 3. Maka proposisi ini bisa dibagi proposisi ini benar, artinya K pangkat 3 min K itu habis dibagi 3. Kalau ini benar, maka kita kembali lagi ke soal yang tadi. Soal yang tadi kita dapatkan ini dan kita membuktikan yang ini. Berarti karena ini habis dibagi 3 dan kita dapatkan juga barusan ini habis dibagi 3, sehingga ke soal awal yang tadi kesimpulannya ini habis dibagi 3, sehingga proposisi benar. Oke, selanjutnya untuk latihan silakan, tapi kita sudahi untuk latihan kita nanti masuk ke Google Classroom. Untuk materi kita sudahi sampai di sini, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.